Kiai, saya mau nanya masalah mahram. Nah, tentang mahram, apa itu mahram? Kemudian antara mertua apakah mahram kita, mamaknya dari mertua apakah mahram kita, istri kita apakah termasuk mahram kita. Seandainya kita sudah ngambil wudhu, misalnya bersentuhan dengan istri, apakah batal wudhu kita atau gimana? Itu yang mau saya tanyakan, Kiai. Paslun, ini satu pasal. Wal muharramatu ayil muharramu nikahuhunna bin nasi arba asyrota. Ini pasal menerangkan orang-orang yang diharamkan untuk menikah. Tidak haram bersentuhan dengan mereka, sebab haram dinikahi secara nasab. Menurut nas Al-Quran jumlahnya ada 14. 7 dari nasab, itulah dia ibu kandung. Wa in alat, dan walaupun sampai ke atas. Artinya ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya terus ke atas. Bagaimana sampai ke Nabi Adam? Ini nggak dibatasi. Oh, nggak dibatasi. Itu kan ya sampai ke atas, cuman kan berapalah pula yang kita ketahui ya kan? Iya. Dan berapalah pula umurnya, nggak mungkin lah, mungkin Iya. 2 kali lipat, 2 kali nenek kita punya nenek pun mungkin belum pernah kita jumpai. Iya, itu bahaya. itulah. Oh gitu. Iya, paham. Baru wal bintu, anak kandung perempuan, anak kandung kita yang perempuan. Oh, anak kita. Wa in sapulat, dan walaupun sampai ke bawah. Artinya anak kita perempuan punya anak lagi perempuan, nanti anak-anaknya kita perempuan itu punya anak lagi sampai ke bawah terus. Cucu kita lah ya, cucu kita dari anak kita yang perempuan itu kan. Iya. Nah, punya anak lagi gitu. Iya. Oh, sampai ke bawah. Sampai kayak tadi juga lah, nenek sampai ke atas. Iya. Cuman ini sekarang ke bawah. Iya. Nah, itu adalah mahram, artinya haram dinikahi, juga tidak batal wudhu bila mana bersentuhan dengan mereka. Iya. Ini tadi kita berbicara tentang bintun, anak kandung yang hal ini yang resmi, artinya hasil dari pernikahan yang sah. Iya. Bagaimana kalau kita punya anak tapi di luar pernikahan? Misalnya Zaid memiliki anak dengan syarhilah, dengan hasil gelap, tanpa pernikahan yang sah, tanpa menikah. Iya. Nah, ini halal dinikahi bagi Zaid. Mana itu, Kiai? Cuman menurut pendapat yang sahih akan tapi makruh. Misalnya Kang Umar menikah dengan hubungan gelap dengan syarhilah, artinya di luar nikah. Iya. Lalu syarhilah hamil. Iya. Nah, melahirkan perempuan yang cantik. Iya. Lalu dinikahi si Umar lagi. Boleh gitu? Boleh. Karena mamanya tadi itu bukan dinikahi, itu hasil gelap, bukan nikah resmi. Tapi setelah nikah nggak boleh ya? Nah, kalau sudah nikah pula dengan mamanya, itu tadi kan sudah anak kandung lah pula itu namanya. Oh, gitu. Begitulah di luar nikah tuh. Begitulah artinya, karena nggak sah tadi pernikahannya itu, jadi itu nggak dianggap anak dia, bukan dianggap anak seorang laki-laki tadi, sehingga dia boleh menikahinya, cuman makruh dia. Itu pendapat yang sahih. Makruh lah dia ya. Berbeda kalau misalnya yang lahir itu laki-laki, maka dia tidak boleh menikahi ibunya. Dibaliklah. Padahal dia anak zina, karena dia nanti nasabnya kepada ibu kan. Nggak boleh menikahi ibunya. Iya. Iya. Nanti katanya. Seterusnya yang ketiga ya. Wal ukhtu
syakikotan kanat auli abin auli ummi. Artinya saudari kita yang perempuan, adik kita perempuan atau kakak kita yang perempuan, kandung seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, ini pun haram dinikahi. Adik kita yang perempuan atau kakak kita yang perempuan, seayah saja atau seayah seibu atau seibu saja, haram. Seayah atau seibu aja. Kalau seayah seibu berarti kan namanya saudara sakik namanya. Ada kan namanya saudara seayah saja, hanya cuma saya satu ayah aja, beda mama kan begitu. Mamanya beda. Satu ayah ada aja. pula satu ibu bapaknya Bedanya, beda. iya. Sama saja. Itu tak boleh dinikahi. Tidak ya? boleh, sama saja namanya saudara perempuan. Baru wal khalatu. Ini yang keempat ya. Wal khalatu bibi. Bibi hakikoh atau bitawassu totin. Artinya bibi kita dari ibu, adiknya ibu kita yang perempuan, Iya, adiknya perempuan atau kakaknya yang perempuan. Iya. Itu kan bibi namanya, Iya. bibi hakikat. Atau misalnya bitawassu totin. Bitawassu totin itu maksudnya bibinya ibu kita. Bibinya Ibu kita. ibu kita. Itu Berarti pun ibu kita punya bibi ya? itu haram juga. Oh, haram juga. Itu namanya tadi bitawassu totin. Kakholatil abi, katanya seperti bibi bapak kita. Awil ummi atau bibi dari bibi ibu kita. Bibi dari ibu kita. Bibi ibu kita atau bibi bapak kita sama. Oh, sama. Tetap Bapak haram. kita punya bibi nggak boleh. Ibu kita punya bibi nggak boleh. Itu namanya lewat mutawassu totin namanya. Kalau tadi bibi kita dari bibi kita ada ibu kita, perempuan bibi kita ya. Iya. Atau kakak ibu kita atau adiknya Ibu kita. mama kita, bapak kita atau kakaknya bapak kita. Itu dikatakan kholatun hakikotun atau ammatu hakikotun. Kalau ammah itu bibi dari bapak. Kalau kholah itu bibi dari ibu. Oh, bibi dari itu tak boleh juga dinikahi. Enggak boleh dinikahi dan tidak haram bersentuhan dengan mereka. Jelaskan. Jadi bibi ibu bapak kita pun tidak batal wudhu bersentuhan, artinya haram dinikahi. Bibi ibu kita pun sama, bibi ibu, bibi bapak. Namanya dengan bibi bitawassu totin namanya. Baru seterusnya bintul akhi, anak perempuan dari saudara kita laki-laki, abang kita atau adik kita laki-laki punya anak perempuan. Itu tidak boleh dinikahi dan tidak batal wudhu bersentuhan. Dan seterusnya bintul ukhti, anak perempuan dari saudara kita perempuan. Kakak kita yang perempuan punya anak perempuan atau adik kita perempuan punya anak perempuan. Ini semuanya berjumlah berapa? 7. Ibu, ummun, bintun, ukhtun, kholatun, ammatun, bintul akhi, bintul ukhti. 7. Tinggal 7 lagi. Wasnatani ayil muharramatu bin nasi isnatani birodoah. Ada pula
dua golongan itu haramnya sebab sesusuan. Sebab sesusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudari kita sesusuan. Oh, sesusuan ya. Karena kalau di Arab itu dulu begitu lahir, maka yang menyusukan itu orang lain, bukan ibu kandungnya. Iya, karena merawat untuk menjaga kesehatan namanya. Dan mereka kalau lahir dicari orang yang menyusukan, makanya Rasulullah pun hanya sebentar disusukan oleh ibunya, Siti Aminah. Iya. Lalu disusukan dengan orang lain, dibawa ke kampung-kampung sana. Dalam kitab Nurul Yakin dijelaskan salah satu hikmah kenapa beliau dioper di kampung-kampung sana. Karena kepedulian manusia di kampung itu lebih besar ketimbang kepedulian manusia di kota. Cara bergaul manusia pun di kampung lebih aman ketimbang di kota. Belum lagi segi makanannya lebih aman di kampung ketimbang di kota. Itu memang di kita begitu lagi Ya ya? ada. Ya, makanya kita lihat memang sejarah para ulama-ulama itu pun kebanyakan memang dari kampung. Iya, di kampung deh. Dari rata-rata dari kampung para ulama-ulama itu. Bahkan yang pesantren pun rata-rata dari kampung-kampung. Dari kota itu jarang. Karena itu Ustadz ingin jadi ulama, maka tinggal di kampung aja. Setelah jadi ulama nanti baru pindah ke kota. Sekarang kan di kampung. Iya. Mudah-mudahan nggak kota lah itu kampung. Ya, kampung. Kalau air Joman ini tidak termasuk bagian kampung juga kan, pinggiran kota ya kan? Di kampung kali lah ini. Udah cocok ya. Di sini pas ini. Jadi kalau istri kenapa batal Kiai? Kita bersentuhan sama dia, tapi udah dia itu kan halal dinikahi. Ini kan tadi haram dinikahi. Oh, pokoknya yang boleh bersentuhan nggak batal wudhu, yang haram dinikahi. Iya. Oh, kalau yang halal batal wudhu. Batal wudhu. Istri kan halal dinikahi, maka istri kita. Oh iyalah yang pula masuk jadi haram. Iya. Kalau sempat haram istri kita haram dinikahi macam mana itu? Oh iya. Halal dinikahi. Dengan sebab halal dinikahi tadi, maka disitulah dia disebut dengan ajnabiyah dia. Dan itu batal wudhu bila mana bersentuhan dengan mereka menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau imam yang lain ya berbeda-beda juga pendapat lah pula kan. Cuma kita ikuti aja Imam Asy-Syafi'i, dan itu nggak kita bahas pala kan. Kita berarti mengikuti, mahram itu masalah haram atau tidaknya dinikahi? Ya, asal makna mahram itu sebenarnya haram. Oh. Ya, asal makna mahram itu sebenarnya haram maknanya. Haram yang dinikahi. Itulah mahram kita. Itu menurut imam mana Kiai? Maksudnya Imam Syafi'i aja? Imam Syafi'i dan imam yang lain samanya itu, karena Al-Quran pun dijelaskan beberapa ini kan dari pengambilnya dari Nas. Oh, Nas ya. Dari Nas Al-Quran yang 14 tuh. Oh, gitu. Nah, seterusnya tadi dua sebab sesusuan kan. Nah, sebabnya yang pertama tadi ibu yang menyusukan, kemudian saudari kita sesusuan. 2 menjadi berapa? Tadi 7 tambah 2 berapa? 9. Kemudian 4 pula bil musahirah, artinya sebab kemertuaan. Musahirah namanya. Siapa itu? Ummuz zaujati, ibu istri kita. Ya, mertua kita. Wa in alat ummuha sawaun min nasabin au rodo'in, sawaun waqa'a duhuluz zauji bizaujati amla. Ibu istri kita, wa in alat,
dan walaupun sampai ke atas. Iya. Siapa itu? Mertua kita, Hmm. kemudian mamanya mertua kita, Oh iya. terus neneknya mertua kita, Iya, iya. Terus. nenek-neneknya mertua sampai ke atas. Oh. Itu adalah haram untuk dinikahi. Haram Dan dinikahi. bersentuhan dengan mereka Tidak tentu batal. tidak batal. Iya, karena saya ketemu Kiai sama mamanya mertua saya saat ini kan masih ada. Berarti kalau tersenggol berarti nggak batal lah uduk kan? Iya. Oh. Iya. Gitu. Ada berapa tadi? Tadi 9 tambah ditambah 1, 10. 10. Jadi ini berarti masuk ke 11 ya. 11. Warabi batu Ai bintu zaujati, anak tiri. Anak tiri. Nah, Berarti anak tiri beda, misalnya beda ibunya gitu ya kan, atau beda ayahnya? ini misalnya kita menikahi janda, Iya, dia punya anak perempuan. iya, Nah, itu kan anak tiri kita, iya anak tiri. haram kita nikahi. Bersentuhan ada uduk kita nggak batal. Nggak batal lah. Tapi syaratnya iza dakhola bil ummi, apabila ibunya sudah dingek-ngok dia. Oh iya iya, paham. Nah, Kalau belum, kalau belum, belum lah pula ya kan? iza iya. Oh, Ini iya, kan paham. pintu zauj. Jadi iza dakhola bil ummi, apabila ia telah mengek-ngok ibu. Iya, paham. Iya. Wa zaujatul abi, dan istri bapak. Istri. Oh gitu. Berapa? Sudah? Istri bapak berarti mama kita lah gitu ya? Misalnya istri bapak Belum saya. tentu mama kita, bisa jadi mama tiri kita. Oh mama tiri bisa. Bisa? Itu maksudnya bibiti mama tiri. Kalau tadi mama kita umun namanya tadi. Oh umun tadi ya, ini Nah, yang tiri istri ya. ya. Mungkin bapak kita punya istri 4. Tentu yang mama kita cuma 1 di antara 4 itu kan. Oh iya yang tiganya. Yang tiganya itu istri bapak. Tapi seandainya udah cerai, Hmm. istri bapak itu. Sama walaupun sudah cerai. Oh sama. Hmm. Sama dengan mertua juga, si A misalnya punya mertua. Iya, mertua kita juga itu Oh namanya. nggak ada berarti Mana? cerai memutuskan Iya. apa tadi, nggak ada? Enggak. Mana bisa dikatakan itu bukan mertua kita? Tetap mertua kita juga namanya itu. Iya ya. Tetap mertua namanya walaupun sudah cerai kita. Oh iya iya iya. Bukan berarti cerai tadi memutuskan apa tadi ya, Enggak ketentuan tadi Kiai? Enggak ya? Enggak. Oke. Wa zaujatul ibni, Hmm. dan istri anak. Istri dari ya. Anak istri kita nikah punya istri, ya, berarti dia akan manggil sama kita mertua. mertua. Itu adalah mantu kita. Iya mantu lah. Wa in sapula, walaupun sampai ke bawah. Oh, mau sampai ke bawah ya? Jadi istrinya anak kita, Hmm. lalu istrinya cucu kita, Hmm. lalu istrinya cucu dari anak kita sampai ke bawah. Iya. iya. Tapi iyalah kalau kita masih ada, aku rasa tak sampai banyak-banyak kali itu dah Nggak sampai ke- habisnya itu. Iya iya. Oke. Oke. Tuh. Ini kayaknya sudah terakhir ini. Terakhir Kiai. Cuman tadi kan kita nggak pala menghitung kali kan. Hmm. Wa wahidatun, dan 1. Dan 1 min jihatil jam'i, 1 yang diharamkan dari arah mengumpulkan. Wahia ukhtuz zaujati, dianya adalah saudari istri kita. Dan ini tidak halal, dan ini tidak haram selamanya. Artinya ini batal wudhu kalau kita sentuh. Siapa itu? Adiknya yang perempuan istri kita. Adik istri kita yang perempuan. Adik Istri kita yang perempuan.
adik istri kita yang perempuan. yang perempuan, sepupu istri lah. Atau saudaranya lah, saudaranya lah, atau saudarinya. Oh, saudaranya. Kakaknya. Oh, kakaknya dari Atau istri. tadi adiknya istri kita, Iya. atau kakak istri kita, tapi yang perempuan. Yang perempuan. Nah, itu selagi kita pakai istri kita tuh, maka kita tidak boleh menikahi adiknya. Artinya nggak boleh dikumpulkan. Oh. Tapi bersentuhan dengan mereka batal. Oh, gitu. Kenapa? Karena kita halal nikah dengan mereka. Cuman saja kan nggak halal sah ini karena kakaknya sama kita, Oh. atau adiknya lagi di tangan kita. Iya, Coba kalau misalnya kita nggak satu rumah lagi dengan kakaknya atau cerai misalnya kan, kita boleh lagi nikah dengan kakaknya, dengan adiknya. Berarti kalau kita si A ini sama si B ini masih bersama, berarti adik si A ini nggak boleh lah ya? Ya, nggak boleh. Nggak boleh Tapi lah. kalau pun Sentuhan nggak sama kita batal lah batal, ya? Oh. karena sebenarnya makanya dikatakan tadi haram tidak selamanya. Si A, B, C, kakak adik. Tuh, kita punya istri si A, maka si B, si C haram buat kita. Iya. Selagi si A ini masih di tangan kita. Oh. Kalau nggak di tangan barulah jadi. Boleh. Oh. Karena itu dah tidak selamanya haram. Iya. Iya, Ki. Sampai situ kurasa ya. Iya, Ki, udah.